Suami selingkuh, ini langkah bijak agar istri tetap kuat dan rumah tangga selamat. Bunda pernah merasa suami ada di rumah tapi hatinya entah di mana. Bahkan ketika menatap mata kita pun terasa asing, seperti bukan suami yang dulu. Ada apa sebenarnya yang terjadi pada suami? Apakah suami selingkuh? Kehilangan rasa cinta terhadap Bunda atau kenapa? Kita akan kumpas tuntas di video ini ya Bunda, karena saya akan memberikan penjelasan bagaimana sikap yang bisa Bunda ambil saat suami terjebak dalam perselingkuhan. Saat suami selingkuh, entah dia selingkuh lalu mengakui terang-terangan, sembunyi-sembunyi, atau sudah ketahuan namun tidak ada perubahan, ingin bercerai dan sebagainya. Semua ada langkahnya untuk menyelamatkan rumah tangga Bunda. Saya paham betul dan menyadarinya Bunda, bahwa saat diselingkuhi suami, rasanya sangat menyakitkan. Namun, dengan Bunda mengetahui keadaan suami yang selingkuh, itu lebih baik satu langkah daripada tidak mengetahuinya sama sekali. Dengan Bunda mengetahui keadaan yang sesungguhnya, Bunda bisa melangkah untuk menyelamatkan pernikahan Bunda. Percayalah Bunda, tidak semua perselingkuhan berujung dengan perceraian. Banyak juga yang mengalami perselingkuhan tapi berhasil memulihkan keadaan, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Yang perlu Bunda ketahui di sini, penyebab perselingkuhan itu bisa terjadi karena 3 hal. Yang pertama, adanya pemicu. Yang kedua, adanya faktor yang mendukung perselingkuhan. Dan yang terakhir, karena ada akar masalah yang belum terselesaikan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pemicu perselingkuhan. Misalnya seperti ada kesempatan, sedang stres, kesepian, atau ada transisi perubahan dalam kehidupan. Jadi perselingkuhan ini dijadikan pelampiasan untuk mengelola stresnya. Yang kedua, adanya faktor pendukung untuk melakukan perselingkuhan. Misalnya, kebutuhan yang tidak bisa Bunda penuhi. Tapi yang perlu diingat, pada dasarnya tidak akan ada yang bisa memenuhi kebutuhan pasangan 100%. Karena setiap manusia memiliki kekurangan. Seharusnya faktor kekurangan ini bisa dicari jalan keluarnya dengan komunikasi yang baik. Namun seperti yang kita ketahui Bun, tidak semua orang memiliki skill dalam mengelola pernikahan. Menyampaikan dengan komunikasi yang baik, sehingga kebutuhan yang suami inginkan tidak dapat terpenuhi dengan baik. Dan berujung konflik, memendam, bahkan jika bertemu dengan kesempatan, terjadilah perselingkuhan. Yang ketiga, faktor akar masalah yang belum terselesaikan. Contohnya, adanya luka di masa kecil, seperti kesalahan pola asuh dan sebagainya. Sehingga suami atau pasangan yang selingkuh ini merasa selalu kesepian, tidak diharapkan, tidak berharga, dan hal ini terbawa sampai dia menikah bahkan berkeluarga. Dengan adanya luka batin yang belum selesai, seseorang akan terobsesi untuk terus mencari cara agar dapat memenuhi kebutuhan emosionalnya yang terus-terusan merasa kurang, walaupun Bunda sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Ini juga bisa terjadi karena suami melihat adanya pola yang terjadi di keluarganya. Misalnya, ayahnya dulu selingkuh, atau suami pernah mengalami pelecehan seksual. Keluarganya terbiasa patriarki, KDRT, dan masih banyak lagi. Sehingga tanpa suami sadari, dia memiliki kecenderungan untuk selingkuh. Dengan Bunda mengetahui penyebab perselingkuhan terjadi, sekarang saya juga berharap Bunda bisa fokus pada hal-hal yang bisa Bunda kendalikan agar suami tidak semakin menjauh. Apa yang bisa membuat suami makin jauh? Pertama, curiga berlebihan. Berhentilah curiga yang melebihi porsinya. Terkadang ketika Bunda mengetahui suami selingkuh, Bunda akan mencari berbagai cara untuk memata-matai suami. Menggali informasi tentang perselingkuhan suami yang kadang juga masih simpang siur. Lalu apa yang Bunda dapatkan dari hasil memata-matai suami? Bunda hanya akan mendapatkan 3 hal, yakni suami makin jauh, suami tahu jika dia dimata-matai, dan Bunda akan mendorong suami semakin menjauh dengan Bunda. Sehingga ini menghambat proses pemulihan rumah tangga Bunda. Memang di awal Bunda perlu memastikan
suami selingkuh beneran atau tidak, dan sampai mana dia selingkuh. Namun jika suami sudah mengakui atau bunda sudah mengetahui jelasnya, cukup sampai di situ. Tidak perlu bunda menggali detailnya terus-menerus. Wajar jika bunda penasaran. Namun rasa penasaran itu bisa dikendalikan agar hati dan pikiran bunda juga lebih sehat. Kedua, berkecil hati. Bunda jangan berkecil hati karena suami selingkuh. Setiap orang memiliki kelemahan, kesalahan, dan kekurangan. Namun jika bunda insecure, berkecil hati, bahkan menyalahkan diri sendiri, itu tidak akan membuat suami berubah, Bu. Hal ini hanya membuat bunda semakin terpuruk dengan keadaan dan sangat mempengaruhi proses ikhtiar batin. Jika bunda capek, makin kacau, ingin menyerah tapi tidak bisa, maka bunda ucapkan pada diri bunda, saya yakin saya bisa melewati hal ini karena Allah pasti akan menyertai ikhtiarku. Yang ketiga, tidak mau berproses. Jika bunda diselingkuhi dan hanya diam sambil pasrah dengan keadaan, maka tidak akan ada perubahan. Atau jika bunda hanya memikirkan suami yang semakin menggila dengan selingkuhnya, maka bunda tidak akan mendapatkan apa-apa. Alih-alih bunda memikirkan hal tersebut, lebih baik bunda belajar berproses dari diri sendiri. Belajar menerima kenyataan bahwa suami memang sedang lemah imannya. Itulah mengapa dia selingkuh. Lalu fokus untuk membangun 4 hal, yakni fisik, pikiran, perasaan, dan ikhtiar batin. Bunda sadari bahwa istri perlu mengusahakan untuk membuat perubahan. Untuk apa, Bun? Apakah akan membuat suami kembali kepada saya? Bisa jadi suami kembali. Tapi jika bunda lakukan ini tanpa suami selingkuh pun, ini tetap perlu dilakukan istri untuk kebaikan bunda sendiri. Dan dari survei klien saya yang mengalami perselingkuhan, 90% mereka yang mau mengikuti arahan yang saya berikan, bimbingan, mengusahakan untuk membuat perubahan, dan ikhtiar batin, rumah tangganya pun berhasil diselamatkan. Memang berat, sedang hancur berantakan, namun dipaksa untuk tetap kuat dan ikhtiar. Itu bukan hal yang mudah. Namun saya yakin bunda bisa melewati ini semua. Yang keempat, jangan memendam semuanya sendiri. Cari orang terpercaya yang memang bunda anggap bisa keep rahasia bunda dan bisa menjadi pendengar yang baik. Atau jika memang bunda sulit percaya, bunda bisa hubungi saya di nomor ini. Untuk saya bantu dengarkan cerita bunda dengan aman dan terpercaya. Dan insya Allah saya bantu bimbingan sampai bunda mengerti langkah ke depannya yang baik untuk bunda ambil. Dan yang terakhir, jangan tinggalkan ikhtiar batin. Bunda perlu ingat bahwa yang memiliki suami bukanlah bunda, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha membolak-balikan hati suami juga bukan bunda, tapi Allah. Jadi, lakukan yang terbaik sebagai manusia yang berusaha ikhtiar dan lakukan ikhtiar batin merayu Allah agar suami diluluhkan hatinya. Begitupun yang dilakukan klien saya, Bun, yang berhasil ikhtiar mengembalikan keutuhan rumah tangganya. Mereka ikhtiar secara lengkap, lahir maupun batin. Secara lahir, mereka melakukan yang terbaik seperti yang saya sampaikan di atas. Dan secara batin, klien saya berwasilah zikir dan doa khusus untuk melembutkan hati suami melalui wasilah tasbih an-nuro. Karena melalui wasilah tasbih an-nuro ini, sudah saya proses energi khusus, sehingga jika bunda berzikir dengan wasilah ini, energi ilahiyahnya akan membantu lebih maksimal mengetuk hati suami bunda kembali. Bunda yang ingin ikhtiar batin agar suami diluluhkan hatinya sehingga ikhtiar bunda lebih maksimal, bunda bisa hubungi nomor di bawah ini. Insya Allah akan saya bantu secara lahir maupun batin. Oh ya bunda, jika video ini bermanfaat bagi bunda, bisa di subscribe, like, komen, dan share ya bun, agar kebaikan dan manfaatnya tidak hanya berhenti pada bunda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.